Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama Chandra Permati, Sarjana Keperawatan Mes, NIM G4A023028, mahasiswa Magister Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang. Dengan ini akan mempresentasikan hasil pengujian olah data yang berjudul Heart Failure Prediction, di mana tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah biostatistik dengan dosen pengampu Dr. Ratih Sariwardani, Magister Kesehatan. Pendahuluan. Gagal jantung adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan ketidakmampuan jantung memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan tubuh. Gagal jantung dapat ditandai dengan kelebihan volume darah atau overload, perfusi jaringan yang tidak memadai, dan kapasitas fungsional yang buruk. Insiden dan prevalensi gagal jantung terus meningkat pesat dibandingkan penyakit kardiovaskuler lainnya. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, jumlah penderita penyakit jantung berdasarkan diagnosis medis pada penduduk segala umur di Indonesia adalah 1,5% dari jumlah penduduk. Gagal jantung telah menjadi masalah utama di bidang kardiologi karena meningkatnya prevalensi gagal jantung dan seringnya rawat inap, kembali di rumah sakit, serta kematian dan kecacatan. Prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter berdasarkan karakteristik di Indonesia adalah 1,3% pada laki-laki dan 1,6% pada perempuan. Rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin, usia, pengalaman merokok, tekanan darah, fraksi ejeksi, dan trombosit dengan tingkat kematian pada pasien gagal jantung? Tujuan penelitian. Menilai hubungan antara jenis kelamin dan tingkat kematian pada pasien gagal jantung, mengidentifikasi pengaruh usia terhadap tingkat kematian pada pasien gagal jantung, meneliti korelasi antara pengalaman merokok dan tingkat kematian pada pasien gagal jantung, menganalisis hubungan antara tekanan darah dan tingkat kematian pada pasien gagal jantung, menilai pengaruh fraksi ejeksi terhadap tingkat kematian pada pasien gagal jantung, dan mengidentifikasi korelasi antara jumlah trombosit dan tingkat kematian pada pasien gagal jantung. Hipotesis penelitian. Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut. A1. Pengaruh usia, jenis kelamin, pengalaman merokok, fraksi ejeksi, trombosit, dan tekanan darah terhadap kematian akibat gagal jantung secara signifikan. Dan H2 adalah variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap variabel kematian akibat gagal jantung. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, di mana data penelitian ini didapat dari database www.kaggle.com. Analisis data. Analisis univariat. Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan terhadap masing-masing variabel dan hasil penelitian dan dianalisis untuk mengetahui distribusi dan persentase dari setiap variabel. Kemudian hasil yang 58 didapatkan dan dimasukkan dalam tabel frekuensi. Kemudian analisis bivariat. Analisis bivariat adalah analisis data yang dilakukan untuk mencari korelasi atau pengaruh antara dua variabel atau lebih yang diteliti. Apabila dari perhitungan didapatkan nilai signifikansi P lebih kecil dari taraf kesalahan 5% atau 0,05, maka hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika didapatkan nilai signifikansi P lebih besar dari taraf kesalahan 5%,
0,05, maka hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Yang artinya tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis multivariat. Analisis multivariat dilakukan untuk melakukan uji analisis dua variabel atau lebih. Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap variabel bebas. Variabel yang dimasukkan dalam analisis multivariat adalah variabel yang memiliki nilai signifikan p-value kurang 0,25 pada tahapan analisis bivariat. Definisi operasional. Variabel dependent. Variabel dependent di sini adalah tingkat kematian akibat gagal jantung Y. Angka kematian akibat gagal jantung akan diukur sebagai persentase atau jumlah pasien yang meninggal karena gagal jantung dalam jangka waktu tertentu setelah diagnosis. Pengukurannya dengan data kematian pasien akan diperoleh dari catatan kesehatan, catatan kematian, atau database statistik kesehatan yang mencatat apakah pasien meninggal atau belum dan penyebab kematiannya berkaitan dengan gagal jantung. Variabel independen. Variabel independen di sini ada 6. Yang pertama adalah usia, atau kita sebut X1. Usia akan dihitung dalam satuan tahun penuh pada saat pasien didiagnosis menderita gagal jantung, dan pengukuran menggunakan data pasien untuk mencatat usia saat didiagnosis gagal jantung. Yang kedua adalah jenis kelamin atau yang kita sebut dengan X2, di mana jenis kelamin pasien akan diklasifikasikan menjadi pria atau wanita. Pengukuran data gender pasien akan diambil dari rekam medis. Dan yang ketiga, pengalaman merokok atau yang kita sebut X3. Pengalaman merokok akan diukur dalam beberapa tahun yang mencerminkan waktu yang berlalu sejak pasien mulai menggunakan rokok hingga didiagnosis gagal jantung. Sedangkan pengukuran informasi mengenai riwayat rokok pasien diperoleh dari rekam medis ataupun wawancara. Yang keempat, fraksi ejeksi atau kita sebut dengan X4. Fraksi ejeksi adalah persentase volume darah yang dipompa keluar jantung setelah setiap kontraksi, di mana fraksi ejeksi normal berada dalam kisaran tertentu. Pengukuran fraksi ejeksi akan diukur menggunakan teknik pencitraan jantung seperti ekokardiografi atau ventrikulografi. Yang kelima adalah jumlah trombosit atau yang kita sebut dengan X5. Jumlah trombosit akan diukur sebagai jumlah per mikroliter darah, dan pengukuran termasuk pengambilan sampel darah pasien dan penghitungan trombosit menggunakan peralatan laboratorium. Dan yang terakhir adalah tekanan darah atau yang kita sebut dengan X6. Tekanan darah akan diukur dengan mengambil dua nilai, tekanan darah sistol dan diastol, dalam milimeter air raksa. Pengukuran menggunakan alat ukur tekanan darah seperti sphygmomanometer untuk mencatat nilai tekanan darah sistol dan diastol pasien. Hasil penelitian. Yang pertama adalah hasil univariat. Distribusi identitas responden berdasarkan jumlah kematian dari hasil olah data kuantitatif deskriptif diperoleh bahwa sebanyak 86,7% responden meninggal akibat gagal jantung dan 13,3% meninggal dengan tidak memiliki penyakit gagal jantung atau normal. Umur atau kita sebut dengan X1. Dari distribusi identitas responden berdasarkan umur atau usia, hasil data kuantitatif deskriptif diperoleh bahwa sebanyak 58,3% responden usia di bawah 60 tahun dan 41,7% usia di atas 60 tahun. Jenis kelamin atau yang kita sebut dengan X2, dari hasil olah data kuantitatif deskriptif diperoleh bahwa sebanyak 66,7% responden berjenis kelamin laki-laki dan 33,3% berjenis kelamin perempuan. Untuk variabel yang ketiga, merokok atau X3,
Dari hasil olah data kuantitatif deskriptif diperoleh bahwa sebanyak 33,3% responden aktif merokok dan 66,7% responden tidak merokok. Untuk yang keempat, fraksi ejeksi dari hasil olah data kuantitatif deskriptif diperoleh bahwa sebanyak 80% responden memiliki fungsi jantung yang sudah menurun dan 33,3% responden dengan fungsi jantung yang masih normal. Untuk variabel yang kelima adalah trombosit, di mana hasil olah data kuantitatif deskriptif diperoleh bahwa sebanyak 10% responden memiliki kadar trombosit yang berlebih dan 90% responden memiliki kadar trombosit yang normal. Untuk yang terakhir adalah tekanan darah, di mana hasil data kuantitatif deskriptif diperoleh bahwa sebanyak 50% responden memiliki tekanan darah tinggi dan 50% responden memiliki tekanan darah rendah. Analisis bivariat. Yang pertama adalah variabel umur terhadap kematian. Dua sel 50% have expected count less than 5, yang artinya adalah dua sel yang memiliki nilai expected count kurang dari 5. Maka pengujian uji chi-square tidak memenuhi syarat. Maka uji statistik yang digunakan yaitu Fisher exact test, karena tabel yang digunakan yaitu tabel 2 kali 2. Dari uji chi-square diketahui nilai signifikan p-value sebesar 0,259 atau lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara umur dengan kematian akibat gagal jantung secara signifikan. Yang kedua adalah variabel jenis kelamin atau X2 terhadap kematian. Satu sel 25% have expected count less than 5, yang artinya ada satu sel yang memiliki nilai expected count kurang dari 5. Maka pengujian uji square tidak memenuhi syarat, maka uji statistik yang digunakan yaitu Fisher exact test, karena tabel yang digunakan yaitu tabel 2 kali 2. Diketahui nilai sig p-value sebesar 1 atau lebih dari 0,0, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kematian akibat gagal jantung secara signifikan. Variabel yang ketiga, variabel merokok terhadap kematian. Satu sel 25% have expected count less than 5, yang artinya ada satu sel yang memiliki expected count kurang dari 5, maka pengujian uji square tidak memenuhi syarat. Maka uji statistik yang digunakan yaitu Fisher exact test, karena tabel yang digunakan yaitu tabel 2 kali 2. Diketahui nilai signifikansi p-value sebesar 0,707 atau lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara merokok dengan kematian akibat gagal jantung secara signifikan. Variabel yang keempat, variabel fraksi ejeksi terhadap kematian. Satu sel 25% have expected count less than 5, yang artinya ada satu sel yang memiliki nilai expected count kurang dari 5, maka pengujian uji chi-square tidak memenuhi syarat. Maka uji statistik yang digunakan yaitu Fisher exact test, karena tabel yang digunakan yaitu tabel 2 kali 2. Diketahui nilai signifikan p-value sebesar 0,655 atau lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara fraksi ejeksi dengan kematian akibat gagal jantung secara signifikan. Variabel yang kelima adalah variabel trombosit terhadap kematian.
satu sel 25% have expected count less than 5, yang artinya ada satu sel yang memiliki nilai expected count kurang dari 5, maka pengujian uji chi-square tidak memenuhi syarat. Maka uji statistik yang digunakan yaitu Fisher Exact Test, karena tabel yang digunakan yaitu tabel 2x2. Chi-square test diketahui nilai signifikan p-value sebesar 0,585 atau lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara trombosit dengan kematian akibat gagal jantung secara signifikan. Kemudian variabel yang ke-6, variabel tekanan darah terhadap kematian. Two sel 50% have expected count less than 5, yang artinya ada dua sel yang memiliki nilai expected count kurang dari 5. Maka pengujian chi-square tidak memenuhi syarat, maka uji statistik yang digunakan yaitu Fisher Exact Test, karena tabel yang digunakan yaitu tabel 2x2. Untuk uji square test, diketahui nilai signifikan p-value sebesar 0,706 atau lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tekanan darah dengan kematian akibat gagal jantung secara signifikan. Kemudian analisis multivariat. Dari ke-6 variabel independen yang diteliti, tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kematian dan dilihat dari nilai signifikan p-value lebih dari 0,25, maka analisis multivariat tidak bisa dilaksanakan. Kesimpulan, berdasarkan analisis statistik tidak terdapat pengaruh yang signifikan seluruh variabel independen, baik usia, jenis kelamin, pengalaman merokok, frase ejeksi, jumlah trombosit, dan tekanan darah terhadap kematian akibat gagal jantung. Pasien gagal jantung dapat memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini, seperti kondisi medis tambahan, pola makan, ataupun gagal jantung itu sendiri. Mungkin terdapat interaksi kompleks antara variabel yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. Ukuran sampel yang kecil atau periode waktu yang terlalu singkat kemungkinan tidak memungkinkan adanya deteksi perubahan signifikan pada angka kematian akibat gagal jantung. Penelitian ini mungkin tidak memperhitungkan faktor genetik atau lingkungan tertentu yang dapat mempengaruhi respon seseorang terhadap gagal jantung. Kemajuan teknologi atau pengobatan medis mungkin berperan dalam meningkatkan kelangsungan hidup pasien gagal jantung secara keseluruhan dengan mengurangi dampak beberapa variabel independen. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penelitian di masa depan dapat memasukkan variabel tambahan dan analisis lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mengaruhi kematian akibat gagal jantung. Demikian presentasi tugas tentang pengolahan data yang berjudul Heart Failure Prediction. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.